يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. دنيا Thank you.
Yang sama-sama kita hormati Sayyidul Baik Bapak Caik keluarga, yang sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Ali SAG, yang sama-sama kita hormati Tuin Hadrah yang akan membacakan maulid nanti, jamaah hadiran, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para remaja putra dan putri, para tetangga dan keluarga besar yang kesempatan hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita hadir di rumah kediaman Bapak Caik. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita selaku umatnya. Jemaah hadirin yang berbahagia, acara pada kesempatan malam hari ini yang pertama nanti kita buka, selanjutnya kita baca suratul Fatihah untuk almarhum dan almarhumah keluarga besar. Kemudian pembacaan maulid oleh tim Hadrah. Selanjutnya nanti ada tausiah disampaikan oleh Ustaz kita dan langsung ditutup dengan doa. Itulah acara kita pada malam hari ini. Maka sebelum kita mulai, yang belum dapat air minum silahkan digeser aja. Dan mari kita awali sama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته سيقول ليلة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم سيروا ليلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kita baca Fatihah atas nama Muhammad Rasid Ardiansah bin Cai Hermawan. Mudah-mudahan ditempatkan surga di Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumailah wa'ilakum binnirin Sumailah wa'ilat binti Amin Sumailah wa'isa'at bin Bidan Sumailah wa'isa'at binti Naim Sumailah wa'ibinti binti Gabung Sumailah wa'isalat bin Sa'ad Sumailah wa'iraisan bin Selan Sumailah wa'isiti bin Selan Sumailah wa'isalit bin Gabung Sumailah wa'idari bin Gabung Sumailah wa'ikotom jipe bin Gabung Sumailah wa'irina binti Hasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah wa'i Tayyib bin Samin Sumailah wa'i Bujaini bin Tayyib Sumailah wa'i Riyad bin Yodroni Sumailah wa'i Musa bin Wahlam Sumailah wa'i Ramlah binti Munajat Sumailah wa'i Ramli bin Nabil Sumailah wa'i Irna binti Bulan Sumailah wa'i Mu'in bin Haji Kodong Sumailah wa'i Haji Muhammad Anwar bin Haji Muhammad Sumailah wa'i Atas binti bin Subakti Sumailah wa'i Marina Marini binti Atas Fakti Sumailah wa'i Tihaya binti Gayong Sumailah wa'i Subina binti Abdul Rasid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد وبداية يدعو إلى رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق رب صل على محمد أهل المرامة والوادرات رب صل على محمد بالغور وبعد غلات يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه Assalamualaikum
Yeah.
Yeah.
Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wahdina nahja sabili ya Allah kaifi nas'al wa nurjal ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi bandina bi ya Allah di jilani khairat ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wassalatullahi ta'ala Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas izinnya, atas inayah taufik serta hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul muajah silaturahim memenuhi undangan daripada Bapak Caing serta keluarga dalam rangka mendoakan khususnya anak beliau yang telah meninggalkannya. Mudah-mudahan dengan asbab kita berkumpul pada malam hari ini bukan hanya anak beliau yang telah meninggalkan Bapak Caing dan keluarga, tapi juga seluruh orang tua kita, kerabat kita yang telah pergi mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan kubur Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pembicaraan saya pada malam hari ini pertama tidak keluar dari jalur kematian, ya, karena acara kita pada malam hari ini adalah tentang kematian, ya. Yang kedua, pembicaraan saya tidak akan panjang, lebih panjang dari 15 menit, ya, karena waktunya udah malam, jadi nggak akan panjang-panjang, mungkin 10 menit kali, ya Bu ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting. Hah? Ya. Ya Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini aja. Saya kalau dilihatin ibu-ibu gemeteran saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari, artinya takut dengan kematian, ya. Ini kalau udah bicara kematian, Allah sendiri yang menjelaskan, kita semuanya pada takut, nggak ada yang
nggak ada takut, nggak ada yang mau. Ya, sering saya bercandain, jangan tersinggung. Kita pakai masker karena apa? Jangan tersinggung, Pak. Ya bukan karena takut coronanya, bukan karena takut omikronnya, bukan karena apa? Karena takut mati. Kalau kena pikiran kita kemana? Mati kan? Ini semuanya kita tafirruna minhu. Kita semuanya pada takut mati, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan datang juga kepada kita. Jadi walaupun kita ngumpet di mana, kematian itu pasti akan datang juga kepada kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aina takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." An-Nisa 78. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina takunu yudrikumul mautu." Dimanapun kalian berada, kata Allah. Yudrikumul mautu, kematian pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada dalam satu benteng yang kokoh sekalipun, kematian itu pasti akan datang juga kepada kita. Apalagi cuma masker, Pak. Ya, ini jangan tersinggung saya kalau ngomong begini, ya. Walaupun apalagi cuma masker, ya. Di benteng yang kokoh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau udah disandingkan dengan kematian udah nggak ada apa-apanya. Kenapa? Itulah kematian yang sifatnya sangat rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang tahu. Ya. Kematian nggak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Kita pengennya sih nanti aja, Pak. Ya. Kita pengennya nanti aja. Ya. Kalau tanya mau mati enggak nanti aja dah. Kenapa? Karena belum kawin. Gitu. Ya. Ya. Yang belum kawin mau mati nggak? Hah? Tuh kagak kan? Masih jawabannya enggak. Ya. Yang udah kawin, ya, yang udah punya istri mau mati gak? Kagak mau. Kenapa? Karena dia belum punya anak. Ya. Yang udah punya anak mau mati gak? Kagak, belum punya cucu. Yang udah punya cucu pengen mati gak? Kalau bisa jangan juga. Ya. Itu keinginan kita. Tapi kalau udah Allah Subhanahu wa taala berkata, kematian itu pasti akan datang juga kepada kita. Contohnya anak kita, ya. Rian, ini teman anak saya juga, ya. Umurnya kan kita nggak tahu. Nah itulah Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah berbicara kematian, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalanginya. Makanya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengajarkan sombong, tidak, ya. Saya tidak mengajarkan kita melawan aturan, tidak. Artinya jangan sampai rasa takut kita yang berlebihan sehingga seakan-akan kematian itu, ya, kita yang menentukan. Kalau nggak begini pasti mati, kalau nggak begini pasti mati. Akhirnya ke masjid aja pada takut, ya kan? Ke masjid pada takut. Kira nonton bola pada berani, ya, kira ke masjid pada nggak mau. Tapi kalau ngumpul-ngumpul pada berani, di warung kopi pada berani. Tapi kira ke masjid pada takut banget. Jangan sampai berlebihan Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ikhtiar, boleh, nggak apa-apa. Tapi kita harus yakini bahwa kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala katakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, kata Allah, ya. Sesungguhnya kamilah yang menentukan umur kalian. Nahnu qaddarna bainakumul mauta, kami telah tentukan kematian kalian. Kita udah tentukan nih, Pak. Makanya jangan tersinggung kalau saya ngomong kayak gini. Kematian kita udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini. Umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tersinggung. Bukan berarti saya ngelawan protokol, enggak, ya. Kalau kita berbicara mengenai keyakinan, 50.000 tahun umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal umur berapa, kita meninggal di mana, kita meninggal dengan cara apa dan lain sebagainya. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam ini umur kita udah dicatat. Makanya kalau kita boleh bikin lelucon, kita diketawain oleh malaikat, Pak. Ini jangan tersinggung lagi, jangan, ya.
Ada orang yang kemana-mana pakai masker mulu, ya. Masjid pakai masker, ke sono pakai masker, bahkan subuh-subuh sendirian dipakai masker juga. Padahal kagak ada orang, ya. Kenapa? Karena takut sebetulnya kematian seseorang itu, kalau boleh malaikat diketawa ngeliatin kita nih orang takut banget mau mati sama corona, padahal nih orang matinya karena jantung, tuh gitu, ya. Ini orang takut banget mati karena corona, sebetulnya matinya karena kesandung, karena ketiban pohon dan lain sebagainya. Jadi ketakutan kita yang berlebihan ini gak bagus, Pak. Ya. Jadi Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar boleh, tapi semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan sampai mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak baik. Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia, ini kadang-kadang kita yang udah berlebihan menentukan umur kehidupan manusia. Sekali lagi saya katakan jangan tersinggung. Ada jargon protokol kesehatan, kalau pakai masker harga mati katanya gitu, ya. Kalau nggak pakai masker mati. Nah ini jangan sampai begitu, ya. Jadi kalau nggak pakai masker pasti mati, ya. Ini kalau dilihat dari sisi keyakinan udah salah. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang tahu umur manusia itu sampai kapan, dengan cara apa dan lain sebagainya. Bahkan malaikat Israel alaihi salam pun dia nggak tahu kapan kematian seseorang. Kita lebih hebat kadang-kadang dari malaikat maut, ya. Itu malaikat maut dia pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui tanda matinya seseorang akan meninggal dunia. Itu malaikat maut nggak tahu, Pak. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang ingin meninggal dunia 40 hari menjelang kematiannya, itu ada satu pohon di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah aras itu ada pohon, kata Nabi itu. Nah ini pohon ini mempunyai daun sebanyak bilangan makhluk hidup, termasuk kita semuanya ada di situ. Ustaz Gopar ada di situ namanya itu, ya. Pak Haji Minin namanya udah di situ, ya. Semua kita namanya udah nggak ada yang luput di situ, namanya sudah dicatat. Jadi 40 hari menjelang kematian seseorang, kata Rasulullah SAW, itu daun itu jatuh di hadapan malaikat Israel alaihi salam 40 hari menjelang kematian, ya. Jadi kalau udah jatuh di hadapan malaikat Israel, baru malaikat Israel tahu si fulan ini 40 hari masih ada waktu, 40 hari 40 hari lagi orang itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh malaikat Israel alaihi salam. Itu malaikat Israel pun nggak tahu. Bayangkan itu, ya. Jadi yang namanya kematian itu khamsun min mafatihil ghaibi, kata Nabi. Yang namanya kematian itu adalah merupakan salah satu rahasia dari 5 rahasia besar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Israel pun nggak tahu. Baru setelah itu dia tahu, oh si fulan ini, ya. Orang RT 3 RW 5 baru tahu. Berapa? 40 hari menjelang kematian kita. Hati-hati, Pak, ya. Jangan-jangan kita udah masuk waktu 40 hari kita nggak tahu aja, ya. Kita merasa aman aja, masih sehat saya, ya. Tapi ternyata jatah kita tinggal seminggu lagi, kita nggak tahu. Sehingga kata para ulama, mereka mengatakan kalau seandainya kita manusia, law ra'aitumul ajala wa masirahu la ghadabtumul amala wa ghururahu. Kalau seandainya manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya ajal yang akan sampai kepadanya, kata para ulama, la ghadabtumul amala wa ghururahu, niscaya kita pasti akan membenci kehidupan. Dirahasiakan, ya. Kapan mati kita, di mana kita nggak tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Kalau seandainya Allah perlihatkan itu jalan waktunya kematian sampai kepada kita, kita nggak akan semangat hidup. Udah nggak ada lagi yang main hadroh kayak gini, nggak ada. Ya, asik banget tadi main hadroh tuh, ya, enak banget. Ya. Gak ada lagi orang yang berjualan, gak ada lagi orang yang bikin gedung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka tahu bakal matinya kapan. Makanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian kita, gak ada yang tahu, ya. Itu kata para ulama gitu, la ra'aitumul ajala wa masirahu la ghadabtumul amala wa ghururahu.
Kalau seandainya kita dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kematian datang, kita akan benci kehidupan. Nggak ada lagi orang yang mau kerja, nggak ada lagi orang yang mau, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah pada suatu saat ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam sedang kumpul-kumpul kayak gini, itu ada seorang laki-laki yang melihat seorang di antara jamaahnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan pandangan yang begitu tajam. Dilihatin orang itu, sehingga yang dilihatin merasa ketakutan. Kata orang itu bilang kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman," katanya, "itu orang siapa sih?" katanya. "Kok ngeliatin saya begitu tajamnya kepada saya? Dari tadi saya liatin mau dari bawah ke atas." Kata Nabi Sulaiman apa? "Itu malaikat Israel alaihi salam." Takutan dia. Mengapa dia ngeliatin saya kayak gitu? Dia ingin mencabut nyawa Anda, katanya. Wah, makin takut. Akhirnya apa? Dia minta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, Anda ini seorang nabi yang Allah berikan mukjizat bisa menundukkan angin. Ya, tolong perintahkan angin bawa saya ke tempat yang jauh, sehingga malaikat Israel itu nggak bisa mencabut ruh saya," katanya. Akhirnya Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk membawa si laki-laki tersebut kemana? Ke satu negeri yang sangat jauh sekali, yaitu negeri India. Ya, negeri India. Kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Di Yaman. Ya, kan jauh tuh, India ke Yaman jauh, melewati lautan. Itu diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk apa? Untuk menghindari kematian. Tapi begitu sampai di negeri India, itu malaikat Israel udah nyampe duluan. Ya, udah nyampe duluan, maka dicabutlah orang itu di negeri India. Makanya ada satu ungkapan dikatakan bahwa apabila ajal seseorang itu sudah ditentukan di satu tempat, maka kita akan diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke sana, Pak. Ya, kita ini orang Tanah Baru. Meninggal kita di Surabaya, seumur-umur kita belum pernah ke Surabaya. Tapi kalau memang ajal kita sampai di sana, ada di sana, Allah akan berikan kemudahan kita sampai ke sana. Ya. Itu satu hal yang luar biasa, rahasia daripada kematian. Maka begitu sampai malaikat Israel ke tempat Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman bilang kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, tadi kenapa kamu melihatin orang tadi begitu tajamnya?" Apa kata malaikat Israel? "Iya Sulaiman, saya heran. Allah perintahkan saya mencabut orang itu di negeri India, tapi kok adanya di negeri Yaman," katanya. Ternyata begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang bisa, Pak. Jadi kalau udah berbicara kematian jangan berlebihan, ya. Ini adalah merupakan rahasia hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang siapapun nggak berhak untuk mencampurinya, ya. Oleh karena itu Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nggak perlu takut secara berlebihan, apalagi dikaitkan dengan kematian. Nanti kalau begini bakal mati, kita hanya sekedar ikhtiar, kita hanya sekedar berusaha, ya. Selebihnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita udah berusaha, kita udah ikhtiar, selebihnya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah disuntik loh. Disuntik vaksin loh. Ya, suntik. Ya. Nanti yang ketiga kali booster suntik lagi nggak apa-apa, sebagai bentuk ikhtiar kita. Selebihnya kita tawakal udah. Kalau disuntik 3 kali jangan takut ke masjid, jangan. Udah suntik 3 kali masih takut aja, ya. Udah pakai masker juga masih takut juga. Nah, ini Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak akan menimpa kita satu musibah pun di dunia ini kecuali yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah, kita kena. Tapi kalau memang nggak kena, kita nggak bakalan kena. Yang penting kita sudah ikhtiar. Bapak jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah malam, ya, semuanya udah capek. Tadi Bang Minin udah ngasih syarat sebetulnya tuh. Malam udah capek, berarti ngomongnya nggak boleh banyak-banyak, ya. Intinya kita doakan khusus Ananda Abdul Rashid, siapa namanya? Muhammad Rashid Rian, yang dipanggil Rian, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala sekali kita doakan mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al wasil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa sabbahnahu subhanallah wa bihamdih wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahil anbiya wal mursyidin wa suhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wa masyahidin fid din wa khasatan ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marahum ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marahunna ya Allah fi ta'atillah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Qabal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده من نظرة لي. يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله
ربي أنا بين يديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي أنا بين يديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه من مكة حبيبي نوره سطع المدينة وصلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه اللهم صل عليه الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله ونول شرف لقى صحبتك